Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 SSDRC akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai judul penelitian kami dengan judul Survei Hubungan Self-Esteem dan Social Living dalam mengerjakan tugas kelompok pada mahasiswa Sains Data, di mana anggota kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Nabila Anilda Zahra, lalu rekan saya yaitu Alia Nurul Fasya, lalu Akmal Faiz Fadilah, lalu Lisa Diani Amelia, lalu Kiwit Novita Sari. Yaitunya table of content, di mana terdiri atas bagian latar belakang, teori dasar, deskripsi, studi kasus, serta kesimpulan, di mana yang melatar belakangi penelitian kami tentang survei hubungan antara social esteem dan self esteem dan social living, yaitunya berkaitan dengan kegiatan kerja kelompok yang merupakan salah satu kegiatan penunjang di kegiatan pembelajaran untuk membuat mahasiswa lebih paham akan materi yang disampaikan oleh dosen, yang mana dibandingkan banyaknya dampak positif yang terdapat pada kegiatan ini, ada pula dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, yaitunya social living, yang mana yang menjadi salah satu faktornya yaitunya self esteem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui riset kuantitatif. Selanjutnya, mengenai uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat ketepatan atau kecermatan antara instrumen dalam penelitian. Di sini kita dapatkan rumus yang mana R sama dengan koefisien korelasi, N adalah jumlah sampel atau responden, X sama dengan skor pernyataan, dan Y sama dengan skor total. Baik, saya Kiwit Novitasari dengan NIM 121450126. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori dasar, yang dimana teori dasarnya yang bagian uji rehabilitas. Menurut Suharmisi, dalam penelitian menyatakan bahwa rehabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Menguji rehabilitas yang peneliti digunakan adalah menggunakan rumus Alpha-Korsbäck. Selanjutnya, di sini ada deskripsi data, yang mana deskripsi data ini menjelaskan tentang data yang digunakan. Baik, pada tabel ini berisi tentang pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan presentasi tanggapannya, yang menyoroti perilaku dan sikap orang terhadap tugas kelompok. Data ini menarik karena memberikan wawasan tentang masalah umum yang dihadapi dalam pengaturan kolaborasi, seperti keterlambatan, kesenjangan, dan kesenjangan komunikasi. Beberapa poin penting pada tabel ini yaitu pertanyaan. Pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait tentang perilaku dan sikap dalam tugas kelompok, yang dimana di sini kita menuliskan 4 pertanyaan. Lalu ada presentasi tanggapan. Presentasi tanggapan di sini berisi tentang setiap pernyataan memiliki presentasi tanggapan yang menunjukkan beberapa sering perilaku atau sikap itu muncul pada suatu kerja kelompok. Selanjutnya ada isu-isu umum. Nah, isu-isu umum ini merupakan data yang mengungkapkan isu-isu yang sering dihadapi dalam kerja kelompok, seperti keterlambatan dan kekurangan komunikasi yang efektif. Namun, gambaran ini cukuplah singkat untuk menarik suatu kesimpulan, maka kita perlu menggali lebih lanjut lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel uji validitas di SPSS.
Hasil uji validitas SPSS yang diberikan menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji memiliki nilai percent correlation yang positif dan signifikan, atau P kurang dari 0,001. Artinya, semua variabel memiliki korelasi yang tinggi dan signifikan dengan variabel lainnya. Kerangka data yang digunakan dalam uji validitas ini terdiri dari 118 sampel, yang merupakan jumlah data yang cukup untuk melakukan uji validitas. Pada uji ini, metode Pearson correlation digunakan untuk menilai korelasi antara dua variabel. Metode ini menghasilkan nilai R yang berada dalam rentang negatif 1 hingga 1. Semakin tinggi nilai R, semakin tinggi pula korelasi antara dua variabel. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai R yang tinggi dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji memiliki validitas yang baik dan dapat digunakan untuk mengukur konstruk yang relevan dalam penelitian. Baik, selanjutnya adalah tabel uji reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis pada tabel uji reliabilitas, diperoleh nilai alfa sebesar 0,05. Selain itu, nilai R kritis atau uji dua sisi pada tingkat signifikan 5% dengan jumlah sampel N sebanyak 118, atau derajat kebebasan sama dengan N kurang 2 sama dengan 116 adalah 0,677. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan yang diuji memiliki reliabilitas yang baik. Korelasi antar item variabel juga tergolong tinggi sehingga keempat variabel yang diuji dapat dianggap reliable. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai hubungan antara self-esteem dan social loafing dalam mengerjakan tugas kelompok pada mahasiswa sains menggunakan uji validitas dan reliabilitas, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, validitas dan reliabilitas data. Data yang diuji memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Nilai alfa yang diperoleh 0,05 lebih tinggi daripada nilai R kritis. Uji dua sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah sampel N sebanyak 118 derajat kebebasan sama dengan N-2 sama dengan 116, yaitu 0,1809. Yang kedua, korelasi antar item pertanyaan. Korelasi antar item pertanyaan juga tergolong tinggi, sehingga keempat variabel yang diuji dapat dianggap reliable. Selanjutnya, hubungan positif dan signifikan. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-esteem dan social loafing. Nilai R sebesar 0,64024 diperoleh dari perhitungan manual dan signifikan pada tingkat signifikasi 5% validitas variabel. Karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel dikatakan valid. Nilai R tabel untuk 118 responden adalah 0,1809. Selanjutnya, implikasi dan uji lanjutan. Data yang valid dan reliable dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis hubungan antara self-esteem dan social loafing dalam mengerjakan tugas kelompok pada mahasiswa sains. Uji lanjutan dapat dilakukan untuk lebih mendalam memahami hubungan antar variabel tersebut. Pemaparan materi dari kami terkait survei
hubungan antara self-esteem dan social living dalam mengerjakan tugas kelompok pada mahasiswa sains data. Mohon maaf apabila pada pemaparan sebelumnya terdapat kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.